Berapa lama kita bisa mengatasi orang serangan jantung? Berapa lama dia bisa bertahan? Bapak coba bayangkan, tidak bisa bernapas, bertahan berapa lama? Ada yang bisa 2 jam, 2 hari? Rata-rata kita tidak bernapas hanya 10 menit saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hingga hari ini, detik ini, dengan izinnya, dengan nikmatnya, terutama nikmat iman dan nikmat sehat, kita bisa sama-sama menjalankan salat zuhur berjamaah. Salawat beserta salam senantiasa tercurahkan, terlimpahkan kepada qudwah hasanah kita, contoh teladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita harapkan syafaat beliau di yaumil qiyamah nanti. Bapak Ibu jemaah salat zuhur yang mulia, ya, pada hari ini waktu yang sangat singkat, ya, karena diberi waktu hanya jam 1, ya. Semoga dengan waktu yang singkat ini memberikan manfaat yang panjang, ya. Waktu yang pendek semoga memberikan manfaat yang panjang untuk kita semua, terutama untuk keluarga kita, tetangga kita, dan tentu saja umumnya untuk umat Islam. Pada hari ini temanya mungkin sedikit agak lain dibanding biasanya, yaitu totok punggung untuk penanganan kasus-kasus emergensi. Bisa tidak kira-kira totok punggung untuk kasus-kasus emergensi? Itu pertanyaan yang utama. Ya, selama ini kan kita masuk ruang ICU, gitu ya. Serangan jantung masuk ruang ICU, stroke masuk ruang ICU, kejang-kejang masuk ruang ICU, ya. Ternyata dengan izin Allah, ya, totok punggung bisa menangani kasus-kasus serangan jantung. Kalau kita lihat di gambar, ya, gambar punggung, ya, mungkin panitia bisa tampilkan slide-nya. Saya tidak bisa melihat, ya. Ternyata punggung itu pusat penyumbatan. Punggung juga pusat saraf yang ada di tubuh kita, ya. Jadi sakit apapun ternyata sumber masalahnya di punggung. Terselesaikan insya Allah. Ya, kenapa kita sakit kepala? Ternyata tidak lancar darah yang ke kepala. Sumbernya apa? Penyumbatan di punggung. Tidak lancar darah ke kepala. Ya. Dengan totok punggung insya Allah selesai masalahnya. Darah lancar, sakit kepalanya dengan izin Allah langsung reda. Kita sudah coba beberapa hal, ternyata totok punggung lebih cesplong dibanding obat-obat kimia, ya. Contoh darah tinggi. Kalau di sini ada yang minum obat darah tinggi, nanti sebelum ditotok kita cek dulu tensinya, gitu ya. Obat darah tinggi biasa reaksi 1 jam 2 jam dia baru turun. Dengan totok punggung dengan izin Allah 10-15 menit saja insya Allah langsung turun, ya. Bahkan kemarin di Jambi seorang anak bayi, Pak, yang masuk ruang ICU sudah 2 bulan. Awalnya demam biasa, masuk ruang ICU dirawat dokter, akhirnya tambah penyakitnya tambah banyak. Lama-lama kerendam paru-parunya cairan, tidak bisa napas, akhirnya pasang oksigen. Selama 2 bulan sudah habis 1,5 miliar. Dia bilang bawa pulang saja, Bu, kita totok, ya. Ternyata Pak, totok punggung bisa menggantikan fungsi inhalasi, ya.
Saya totok hampir 2 jam, pelan-pelan ditotok, hangatkan paru-parunya, selemnya, lendirnya keluar terus menerus. Totok lagi, dilap selemnya, totok lagi, dilap selemnya. 2 jam kira-kira dia bisa bernapas dengan sedikit normal. Ya. Sudah nampak gambarnya? Punggungnya belum? Belum ya? Ya. Jadi sakit apapun ternyata sumber masalahnya di punggung. Jadi apa? Totok punggung ternyata menyelesaikan masalah dari sumber masalahnya. Totok punggung menuntaskan masalah dari sumber masalahnya. Sakit apapun bisa kita deteksi sumber masalahnya di punggung, insya Allah. Ya. Jadi bapak yang sakit darah tinggi, jantung dan sebagainya, apa itu saraf kejepit dan sebagainya, insya Allah bisa kita tentukan, bisa kita deteksi langsung dari sumbernya dan bisa langsung kita selesaikan di sumbernya. Ya, totok punggung menuntaskan masalah dari sumbernya dan langsung kita selesaikan di situ. Ya, kita deteksi langsung kita selesaikan di sumber masalahnya. Jadi ada yang minum obat jantung nggak usah khawatir. Ya, dengan izin Allah bisa kita atasi dengan totok punggung. Kita coba nanti ya, selesai pelatihan, selesai kajian ini yang sakit jantung silakan hubungi terapis totok punggung. Tidak perlu pengencer darah, insya Allah. Ya. Kita sudah coba waktu kita baksos di Batam, di Kepri, di pantai Melur itu Pak, ya, semua nelayan dari Kepri hampir 200 orang datang ke pantai Melur. Kita coba tensi, ternyata hampir semua nelayan tensinya tinggi-tinggi. Ya, kita cek ternyata badannya Masya Allah, rata-rata nelayan badannya lembek atau keras. Keras. Badannya besar, keras begitu. Ternyata kelemahannya apa? Nelayan tidak makan ikan. Mereka ketika melaut mereka bawa mie instan. Sambil menunggu ikan mereka masaknya mie instan, tidak makan ikan. Saya bilang bapak kebalik. Harusnya ambil ikan sebagian, ya, jual sebagian. Ternyata pengawet-pengawet itulah yang menyebabkan punggung mereka begitu keras. Ada dokter kita di sana di tensi. Ya, rata-rata tensinya 210/120, 230/100, ya. Badannya keras-keras luar biasa. Teman-teman yang notok begitu sulit, ya, punggungnya keras. Sudah setengah jam sudah berkeringat, udah capek, dia tak merasa, tak terasa Pak. Dia tanya sama terapisnya, sudah mulai belum? Ya, totok 30 menit kira-kira, dicek lagi tensinya, dengan izin Allah rata-rata turun semua. Yang notok di tensinya naik semua Pak. Ya, karena begitu keras. Lama-lama apa? Sering ditotok kita, ya, penumpukan lemak itu di punggung kita lama-lama dia terurai. Seperti lantai tidak pernah disapu. Ya, tebal dia debunya. Punggung kita macam itu. 50 tahun Pak kita nggak pernah ditotok punggung kita. Ya, itu insya Allah lemaknya bisa 1 cm 2 cm. Ya. Kenapa harus ditotok, diurai? Karena punggung ternyata pusat penyumbatan, pusat persarafan. Bapak tidak usah cerita sama terapis totok punggung, ya, misalnya sama saya, insya Allah bisa saya deteksi Pak sumber penyakit yang selama ini Bapak keluhkan, insya Allah. Ya, nggak usah cerita Ustaz, nggak usah cerita, ya, sudah muncul gambarnya, ya, gambar punggung, ya. Bapak tidak usah cerita, ibu tidak usah cerita, insya Allah saya bisa deteksi selama ini yang mungkin tidak terdeteksi secara medis. Ya, kenapa? Kalau kita diambil sampel ke dokter, biasanya diambil sampel darah di dalam pembuluh darah. Sementara lemak-lemak yang numpuk dia menekan di luar pembuluh darah. Ya, jadi banyak kita cek dokter, kolesterol normal, asam urat normal, gula darah normal, tapi kita sakit semua badan kita. Ya. Kenapa? Karena lemaknya bukan di dalam pembuluh darah Pak, dia menekan di luar pembuluh darah. Kata dokter, Bapak sehat, ya, padahal kita tidak sehat. Kita merasa sering sakit kepala, napas terasa pendek, tapi dicek dokter normal semua. Kenapa? Karena lemaknya di luar pembuluh darah. Saya punya pasien Pak sebulan yang lalu, apa beliau cerita sama saya, Ustadz, saya 8 bulan terakhir ini itu kalau duduk langsung terasa jengkang ke belakang. Kalau Ustadz di depan saya langsung Ustadz terasa lari ke belakang. Ya, kalau naik mobil, nyetir mobil, saya tidak berani tengok kanan tengok kiri.
tengok kiri langsung balik lagi, itu terasa mobil langsung berputar. Sudah cek dokter Pak? Sudah Ustaz. Rumah sakit terbesar di Jakarta salah satu itu. Sudah berapa dokter yang dicek, yang ngecek Bapak? Sudah 13 dokter. 13 dokter ahli sampai dokter saraf, supnya lagi. Ya. Apa kata dokter penyakitnya? Tidak ada penyakitnya. Ya. Kenapa? Lemaknya di luar pembuluh darah. Sampai dokter ke-13 sarankan saya untuk diruqyah. Karena tidak ada penyakitnya, Pak. Sudah di MRI, sudah di CT scan kontras, sudah biar kelihatan semua di mana penyumbatannya, sudah CT scan kontras, tidak ada penyakitnya. Ya, datang ke klinik saya tatok punggungnya, subhanallah, ternyata ada penyumbatan di belikat sebelah kiri yang ke otaknya, darah tidak lancar, otomatis ya loadingnya lama. Ya, nengok ke kiri, balik ke kanan, dia nggak langsung balik, langsung loading dulu lama, akhirnya seperti berputar-putar. Satu kali totok dengan izin Allah langsung normal. Padahal 13 dokter ahli. Ya. Ada pasien saya sleep apnea. Apa itu sleep apnea? Ada yang bisa jawab Bapak Ibu? Pernah dengar? Ngorok. Serangan kontraksi jantung pada saat tertidur. Jadi bisa jadi dia meninggal pada saat tidur. Sudah cek dokter Pak? Sudah Ustadz. Dokter spesialis jantung tidak bisa menemukan sumber masalahnya, disuruh ke supnya lagi. Ya, apa kata dokter? Tak ada penyakitnya, nggak ketemu sumber masalahnya apa. Mungkin panic attack. Dia bilang saya tidak pernah panik. Kebetulan beliau sutradara nasional, tidak pernah panik. Saya biasa-biasa saja. Kata dokter panic attack, tidak ada alasan panic attack. Ya, setiap mau tidur Ustadz saya sudah minta maaf sama istri saya, sama tetangga saya. Kenapa? Takut besok tidak hidup lagi. Ya, setiap malam Pak mau tidur minta maaf. Dideteksi dengan alat medis, ternyata waktu beliau tertidur itu 70 kali serangan jantung. 70 kali serangan jantung. Ya, cek dokter tidak ketemu sumber masalahnya. Ya, dengan izin Allah Pak, saya totok di punggungnya, ketemu penyumbatan di belikat sebelah kiri titik jantungnya. Ya, jadi setiap tidur minta maaf. Saya bilang ini, saya panggil beliau Romo. Romo itu minta maaf, taubat sama, minta maaf sama istri, sama anak dan sebagainya. Setiap mau tidur taubat dulu Pak. Saya bilang itu taubatnya terpaksa. Ya, jadi begitu saya totok 2 kali dengan izin Allah darahnya lancar, itu tidak lagi serangan jantung. Ya, jadi kita bisa deteksi di punggung pasien kita yang dengan alat medis dengan izin Allah belum ketemu, di punggung semua ada laporannya. Jadi Bapak Ibu di sini punya keluhan selama ini tidak terdeteksi secara medis, insya Allah Pak dengan totok punggung bisa ketemu. Di mana tadi sumber masalahnya? Di punggung. Ya, saya Pak lebih hafal punggung ketimbang wajah pasien saya. Wah, ini punggung siapa udah tahu, betulnya wajah siapa nggak tahu. Ya, begitu sensitifnya jari kita Pak, kalau sudah sering totok punggung itu, jari kita akan berhenti pada titik-titik penyumbatan. Berhenti jari saya. Sampai pasien datang dari Papua, beliau datang bawa ayahnya. Apa beliau cerita? Ustadz, ayah saya sudah ditolak semua rumah sakit di Papua, sudah komplikasi penyakitnya, ya harus dirujuk ke Jakarta. Sebelum masuk rumah sakit di Jakarta, dibawa ke klinik kita. Ya, saya totok pelan-pelan, penyumbatan berhenti jadi saya, totok pelan-pelan, pada penyumbatan berhenti jadi saya, totok pelan-pelan, pada penyumbatan berhenti jadi saya Pak. Selesai 1 jam kira-kira, dia bilang sama anaknya, nak, tak perlu bawa ayah lagi ke rumah sakit, sudah kena semuanya. Ya, kena Pak semua di punggung. Sampai masalah-masalah penyakit yang selama ini belum terselesaikan, thalassemia, leukemia, autoimun, dengan izin Allah selesai Pak dengan totok punggung, ada penyumbatan di punggung kita. Coba tampilkan gambar serangan jantung waktu di Batam, panitia serangan jantung, gambar berikutnya ya. Berapa lama kita bisa mengatasi orang serangan jantung? Berapa lama dia bisa bertahan? Bapak coba bayangkan tidak bisa bernapas, bertahan berapa lama? Ada yang bisa 2 jam? 2 hari?
Rata-rata kita tidak bernapas hanya 10 menit saja, ya. Pada saat terkulai dia tidak ada napas lagi, itu cepat-cepat Pak ditotok punggungnya, belikat sebelah kiri. Dengan izin Allah langsung tertolong. Tak sampai 2 menit kira-kira, cepat-cepat kita totok tertolong. Jadi bukan ditekan dada. Ya. Untuk kasus lain tidak perlu pasang ring, tidak perlu di bypass. Jadi yang punya keluhan jantung harus pasang ring, harus di bypass, silakan nanti kita cek tuh penyumbatannya. Saya punya pasien 2 orang pilot Pak, ya, 1 orang harus pasang ring, 1 orang harus di bypass. Kita totok setiap hari 2 kali selama 1 bulan. 2 kali setiap hari selama 1 bulan, masuk rumah sakit lagi, dikateterisasi yang awalnya 3 penyumbatan, dengan izin Allah totok selama 1 bulan 2 kali sehari, bersih, tak ada penyumbatan sedikit pun. Ya, jadi mau pasang ring tidak perlu pasang ring. Pasang ring berapa satunya harganya tuh Pak? Sekarang sekitar berapa tuh harga 1 ring itu? 80 juta. Ya Allah. Asuransi Ustaz di cover kantor, ya. Begitu ya. Tapi kalau bisa tak perlu pasang ring. Ya, insya Allah bisa kita atasi. Satu hal yang kita atasi kemarin tuh, terakhir itu jantung Pak. Tapi tidak punya saluran jantung anak ini. Anak kecil tidak punya saluran jantung. Jadi kalau bicara sedikit langsung biru, tidak bisa bernapas. Jalan sedikit langsung biru, tidak bisa bernapas. Ya, langsung digendong sama ayahnya kemanapun dia pergi. Tidak ada saluran jantung. Tidak ada saluran jantung. Masuk rumah sakit ternama, rumah sakit jantung di Indonesia di Jakarta, dicek oleh dokternya, kata dokter, Pak, tidak bisa. Tidak ada saluran jantungnya. Ayahnya mampu, dia bawa ke Singapura. Dibawa ke Singapura, ya. Sampai di Singapura dicek dokter, sama, ternyata tidak ada saluran jantungnya, ya. Tidak ada saluran jantungnya, tidak bisa diatasi dengan ilmu medis. Lalu kita totok beberapa kali, kebesaran Allah yang terjadi apa? Ya, ini yang terkini Pak, informasi terkini tentang jantung. Apa yang terjadi? Ternyata begitu kita totok darahnya lancar, dia bikin saluran pembuluh darah baru, macam dia buat jalur tikus. Ya, totok beberapa kali dia, anak itu, ya sekarang sudah bisa naik lantai 2, bolak-balik 4 kali, tidak pernah sesak lagi. Bisa naik sepeda, bisa bermain sepak bola. Ya, ini terakhir yang kita atasi kasus jantung. Ya, jadi Bapak nggak usah khawatir untuk kasus jantung yang terakhir itu, ya, sampai tidak ada saluran jantung, dengan izin Allah, ya, kita totok, ternyata betul muncul pembuluh darah baru, ya, pembuluh darah baru, lama-lama tercipta saluran baru, jalur tikus yang dia buat secara alami. Secara medis tidak mungkin, tapi ternyata tubuh kita lebih hebat dibanding dokter. Prinsip utama Ibu Bapak sekalian, semua muncul dalam tubuh kita, insya Allah tubuh kita bisa atasi sendiri, tidak perlu intervensi, tidak perlu operasi. Maka salah satu falsafah totok punggung, solusi alami tanpa operasi. Solusi alami tanpa operasi, ya. Untuk kasus apa lagi? Tenggelam, ya, kalau bisa ditampilkan tenggelam videonya, ya, video tenggelam kalau bisa ditampilkan. Kalau tidak bisa ya nanti saja di share di grup, ya. 2 orang anak kecil tenggelam, 3 jam sudah di sungai dia tenggelam, ditarik oleh warga, ya. 1 orang buru-buru ditotok, dengan izin Allah dia muntah, dia selamat. 1 orang selamat karena keburu ditotok. Satunya lagi Pak, takdir Allah sudah 3 jam tidak keburu ditotok, meninggal dunia. Saya bilang harusnya totoknya tangan 2, ya, oh, gitu, kiri kanan. Ya, ternyata ya kita nggak bisa mengira, ya, hidup atau tidak. Ternyata dengan izin Allah 1 orang tertolong, 1 orang tidak. Jadi Bapak Ibu dengan totok punggung nyaman saja kita tinggal di rumah. Untuk kasus-kasus emergensi insya Allah bisa kita atasi, termasuk tersedak anak kita, tersedak. Ada kita punya anak buah itu, apa dia cerita, saya gunting Ustadz plastik biskuit, saya gunting plastik biskuit, potongannya ini ditelan bayinya Pak, ya. Apa yang terjadi? Tak bisa bernapas anaknya, biru sudah, biru. Dia ingat totok punggung, cepat-cepat dia totok tengkuknya, bau belikat kanan kiri, langsung muntahlah bayi itu. Dia lihat, ya Allah Ustadz, itu plastik biskuit yang saya gunting tadi dimakan anak saya. Subhanallah, ya.
Jadi tenggelam, keracunan bisa insya Allah. Keracunan Pak, ditotok punggungnya dia muntah, bahkan dipatok ular berbisa sudah biru. Sulawesi Tenggara ya, ada tempat itu yang dia punya ular sangat pendek itu tapi sangat berbisa mematikan. Ketika dipatok ular berbisa, ditotok buru-buru, apa dia bilang sama kita? Saya general treatment, cepat-cepat semua saya totok punggungnya. Subhanallah. Lalu fokus organ utama, paru-paru, jantung, lambungnya. Dengan izin Allah selamat Pak pada hari itu. Jadi tenggelam bisa, dipatok ular juga ternyata dengan izin Allah bisa. Apa harus kita coba hari ini kita tenggelamkan satu orang? Nggak bisa, jangan, nggak perlu lah ya gitu ya. Kasus apa lagi? Gegar otak, ya, kena bentur, koma dia di jalan raya. Kalau kita ke Kalimalang dulu flyover Becakayu sedang dibangun, ya, ramai tapi jalannya banyak lubang, ya. Dia pulang kerja masuk lubang, kepentok, kena bentur kepala, koma. Orang anggap sudah mati, maka ditutupi koran dan daun pisang. Subhanallah. Ya lewatlah terapi totok punggung, ya, dibuka, masya Allah. Dia pikir gorengan kan begitu, ternyata manusia. Dicek nadinya, ternyata masih ada detaknya. Cepat-cepat ditotok punggungnya, subhanallah Pak, langsung muntah, keluar darah, gumpalan-gumpalan darah dari mulut dan hidungnya. Dengan izin Allah selamat, ya. Ya. Jadi hampir semua masalah emergency itu tenggelam ya di Pekanbaru. Subhanallah, Allah selamatkan satu orang tak selamat karena tak ditotok, tak keburu kita totok. Ya. Jadi Bapak Ibu, kita dengan totok punggung nyaman saja di rumah. Anak kita kejang-kejang, kita tidak usah panik. Orang tua kita serangan jantung, kita nggak usah panik. Dengan izin Allah bisa kita atasi. Jadi banyak kasus emergency ya, termasuk yang terakhir terbukti ternyata patah tulang juga dengan izin Allah bisa diatasi dengan totok punggung. Di sini kita hadirkan ini, ikut saya itu Pak, ada seorang pakar patah tulang. Ya nanti Bapak kalau yang patah tulang bisa hubungi Pak Amir Muson dari Batam. Beliau memang besok untuk kasih kajian kita di TFT 11 di Bandung, itu spesialis patah tulang. Sejak 96 sampai 2021 beliau menangani patah tulang, subhanallah, dislokasi sendi, patah tulang dan sebagainya, dengan izin Allah bisa diperbaiki oleh beliau. Bagaimana setelah dengan totok punggung ya? Dulu sebelum belajar totok punggung itu direposisi, diperbaiki, pasti pasiennya kesakitan. Ternyata sekarang kalau patah tulang tangannya ya, totok dulu punggungnya. Setelah itu baru direposisi, maka insya Allah pasiennya tak kesakitan sedikit pun, tidak perlu painkiller. Ini yang terbaru kita temukan, totok punggung digabung dengan patah tulang. Jadi kalau ada Bapak yang mungkin keseleo hari ini, saat ini ya, intinya apa? Darahnya lancar, otot kita elastis, tidak perlu diurut ternyata. Dulu tiap tahun saya naik gunung Pak, tiba-tiba ada peserta kepelitek, klek, sampai biru engkel kakinya. Tidak saya sentuh sedikit pun engkel kakinya, saya totok punggungnya, darahnya lancar, subhanallah, dengan izin Allah langsung lebamnya hilang. Bukan diurut engkelnya. Artinya apa? Kalau darah lancar, otomatis otot kita elastis sendiri secara alami, tidak diurut. Termasuk waktu saya ke Payakumbuh, Ustadz kita Uzma, Ustadz Zulkifli M. Ali, beliau cerita sama saya, ahi anak naik kuda, begitu belok ke kiri kuda anak, tiba-tiba beliau terjerembab, ya, biar nggak bentur kepala, bumi nggak bentur kepala, beliau tahan dengan tangan. Anak tahan dengan tangan anak, akhirnya tangan anak keseleo biru. Karena nggak tahu diurut, ya. Kita kan pasti gitu kan, yang keseleo itu yang diurut. Ternyata begitu diurut, akhirnya lebam-lebam biru tangan beliau. Akhirnya Pak, kita totok punggung beliau. Dengan izin Allah darahnya lancar, itu lebam-lebamnya langsung hilang, subhanallah. Beliau bilang seperti di tip X, ya. Jadi ternyata sakit apapun di punggung semua sumber masalahnya. Pengapuran orang tua kita di lututnya, jangan Bapak suntik pelumas lututnya. Cukup apa? Lancarkan darah ke lututnya Pak. Darahnya lancar, insya Allah pelumasnya muncul lagi, tidak perlu disuntik. Bahkan saya punya pasien sudah keropos tulangnya,
Apa dia bilang sama saya? Saya dokter Ustaz, rumah sakit terbesar di Jakarta, 40 tahun saya dokter spesialis penyakit dalam. Tapi tulang saya rapuh. Kalau berdiri harus dibantu 2-3 orang. Berobatnya kemana dokter? Saya berobat ke Singapura, suntik kepadatan tulang. Berapa satu kali suntik? 16 juta. Subhanallah. Ya, saya totok punggungnya Pak, lancarkan darah samping kanan kiri punggungnya. Darahnya lancar, ternyata secara alami tulangnya memiliki kemampuan untuk proses recovery. Ternyata 2-3 kali totok tulangnya sudah mulai padat. Apa dia bilang sama saya? Begitu totok yang ketiga, dia bisa bangun secara cepat walaupun tidak dibantu seperti sebelumnya. Dia bilang sama saya, tulang saya sudah mulai padat Ustaz, tenaga sudah mulai bertambah. Subhanallah. Ya. Jadi hampir semua masalah bisa kita selesaikan dengan totok punggung. Sampai trombosit 3000. Ya. Trombosit 3000 sudah biru. Sudah pecah pembuluh darah. Ya, biasa transfusi trombosit, Pak. Transfusi trombosit hanya bisa mencapai 30.000, tidak bisa naik lagi. Kata ibunya, kita totok punggung saja, subhanallah, ditotok punggung rutin, ya. Apa yang terjadi? Trombositnya bisa mencapai 150.000 dalam waktu ya agak lama, memang 2 minggu 3 minggu. Artinya apa? Sekali lagi saya nyatakan dengan izin Allah, Bapak Ibu nyaman saja di rumah, sakit apapun keluarga kita, insya Allah bisa kita atasi secara alami dengan totok punggung. Ya, termasuk apa? Kejang-kejang anak kita, nggak usah panik Pak. Kejang-kejang anak kita, tekan titik ginjalnya. Ya, ini kalau pelatihan kita praktek nih ya, satu-satu. Mulai serangan jantung, stroke, kejang-kejang, ya, susah buang air kecil. Ya, pernah nggak kita alami itu orang tua kita yang prostat, ya, prostat dia masuk ICU, masuk UGD, pasang apa biasanya Pak? Pasang kateter, ya, masuk itu pasang kateter. Dengan totok punggung fokus, ginjal totok terus ke bawah, terus lancarkan. Dengan izin Allah tidak perlu pasang selang, tidak perlu pasang kateter. Ya. Jadi secara alami tubuh kita bisa atasi sendiri, termasuk painkiller tidak dibutuhkan. Saya punya pasien yang kanker stadium akhir, kanker serviks, setiap hari pendarahan, sakitnya luar biasa, harus pakai penghenti pendarahannya, harus pakai obat penghilang nyeri, setiap hari diminum, stadium akhir kanker serviks. Totok Pak, cari titik penyumbatannya. Ya. Kalau sudah kita temukan titik penyumbatannya, maka darahnya lancar. Itu lebih hebat dari morfin ternyata, lebih hebat dari painkiller. Langsung sakitnya reda, ya, pendarahannya berhenti, ya, 2 minggu ditotok, dibiopsi kembali, ya, ternyata kankernya sudah jauh menurun jadi stadium awal. Jadi ada yang kanker payudara, kanker serviks, kanker batang otak yang buta pasien kita, ditotok setiap hari selama 1 bulan, darahnya lancar, pelan-pelan mengecil kankernya, bisa melihat kembali. Ya, semua di punggung sumber masalahnya. Jika ada waktu nanti Bapak nggak buru-buru masuk lagi tugas, ada waktu silakan nanti kita deteksi penyakit saya apa Ustadz. Subhanallah, insya Allah bisa ketemu semua saya deteksi. Kenapa? Karena sudah biasa, bukan karena hebat, karena sudah biasa nonton setiap hari 8-10 orang. Jadi saya bisa menemukan penyumbatan yang selama ini Bapak keluhkan tapi tidak ketemu secara medis. Insya Allah ada di situ, di punggung. Ya, ada di punggung Pak, saya bisa deteksi. Cuma tidak bisa deteksi isi kantongnya, tidak bisa. Ya, bisa kita deteksi insya Allah. Ya, Bapak punya keluhan, ya, bahkan untuk kasus-kasus kejantanan laki-laki dengan izin Allah yang biasa dia sakit gula, kata dokter harus minum obat gula, tidak perlu minum obat gula insya Allah. Ya, totok punggung lebih cepat reaksinya dibanding obat gula, dibanding insulin dan sebagainya. Coba Bapak cek langsung ditotok, ya, dengan izin Allah gula langsung turun. Saya bilang kalau gula turunnya gampang Pak ditotok, yang susah beras dan minyak goreng. Saya punya pasien Pak Kementerian Keuangan, saya nggak sebut nama beliau, diabetes, impoten. Ya Allah Pak, itu laki-laki kalau sudah impoten selesai.
berapa banyak dia punya harta, berapa miliar rekening yang ada uang di rekeningnya, hidup tak terasa nikmat, hampa. Badan langsung drastis turun, betul nggak begitu? Ya, cincin yang dia pakai lepas karena tidak muat lagi begitu kebesaran, karena badannya langsung turun. Ya, ternyata dengan totok punggung, darah lancar, itu pankreas secara alami memperbaiki sendiri, berat badannya tumbuh normal lagi sampai kelebihan. Saya pakai cincin saya, Ustaz, saya pakai cincin saya. Ternyata beliau pakai cincin beliau tak bisa dikeluarkan, tak bisa dilepas. Ya, ternyata gemuknya sudah mulai bertambah, berat badannya ya bertambah, akhirnya kegemukan sedikit, cincin tidak bisa dilepas. Akhirnya Ustaz saya panggil damkar. Ya, ternyata totok punggung bukan hanya emergency, penyakit kata dokter genetik tidak bisa disembuhkan, ya dengan izin Allah bisa diatasi dengan totok punggung. Jadi ada beberapa falsafah totok punggung. Yang pertama tadi apa? Menuntaskan masalah dari sumber masalahnya. Yang kedua, bisa mendeteksi penyakit langsung dari sumbernya. Yang ketiga, solusi alami tanpa operasi. Ya, usus buntu sudah sakit luar biasa, harus operasi malam itu Pak harus operasi. 3 orang dokter rumah sakit yang berbeda putuskan operasi, bayar 80 juta. Kata ibunya, dari mana saya uang 80 juta? Ya, dibawa ke klinik saya pagi harinya, Pak, saya totok punggungnya, saya cari di ginjal sebelah kiri, di bawah ginjal sebelah kiri itu ada sedikit penyumbatan ke ususnya, saya tekan, saya getarkan, detoksifikasi, bersih lagi ususnya, tak perlu dioperasi. Ya, jadi solusi alami tanpa operasi. Yang keempat, menuntaskan masalah persarapan, saraf kejepit, begitu sakit. Nah, ini emergency. Ya, sakit luar biasa. Ternyata dengan totok punggung sebentar saja, Pak, yang menekan sarafnya, yang mendorong tulangnya kita urai, maka tulang akan kembali ke posisinya, bukan diluruskan tulangnya, tapi lemak-lemak yang numpuk yang mendorong tulang kita urai, tulangnya akan balik sendiri secara alami ke posisinya, bukan dipasang pen, dioperasi tulangnya. Ternyata masalah saraf kejepit bukan masalah tulang. Ya, kalau kita perhatikan, Pak, masalah saraf kejepit itu lemak yang menekan saraf, mendorong tulang. Kalau kita pelatihan baru lebih jelas lagi ya, detail tuh gambarnya kita tunjukkan. Lemak-lemak tadi itu, Pak, lemak-lemak yang numpuk tadi itu, dia pelan-pelan menekan saraf. Akhirnya menekan saraf, dia ketarik, ketekan. Begitu main bulu tangkis atau gerak yang ekstrim, dia tidak bisa, ketarik, kecetit. Ya. Jadi sumber masalah saraf kejepit bukan karena gerak yang ekstrim, karena lemak yang menekan tadi itu, yang numpuk menekan tadi itu, macam karet kita tekan, nggak bisa kita lepaskan, ya kan begitu. Jadi begitu kita gerak ekstrim, nyemes, tek, langsung aduh ketarik ini otot saraf kita. Bapak pergi ke dokter, pasti dokter bilang Bapak tidak boleh main bulu tangkis lagi, betul nggak begitu? Ini gerakannya salah, Pak. Bapak salah gerak jadi ketarik. Kalau Bapak ke saya, apa saya bilang? Bapak besok main bulu tangkis setiap hari. Karena lemak yang menekan tadi pelan-pelan, Pak, harus diurai dengan banyak olahraga, betul tidak? Jadi bukan salah geraknya sebenarnya. Itu lemak yang menekan, itulah yang menghambat gerak kita. Jadi jangan dikurangi geraknya, justru geraknya harus ditambah untuk mengurai lemak-lemak tadi. Ya. Pasien saya datang, Pak, kecetit, sakit luar biasa. Kalau emergency macam itu, cepat kita atasi, tek, lepas dia, langsung rilis. Ya, apa dia bilang sama saya? Saya Ustaz sudah 6 tahun saraf kejepit, 6 tahun, coba bayangkan. Saya berobat ke Penang, Malaysia, ke profesor ahli saraf, dokter ahli saraf, ketua ikatan dokter saraf se-Asia Tenggara. Ya, setiap berobat Ustaz 50 juta, habislah ke sana. Tiket pesawatnya, penginapannya, biaya dokternya 50 juta, Pak, selama 6 tahun sudah. Apa saran dokter, Pak? Saya tidak boleh main golf lagi. Masya Allah, tidak boleh main golf lagi, karena menurut dokter, karena salah gerakan waktu main golf. Datang ke saya bilang, besok Bapak main golf setiap hari. Ya, kita cari penyumbatannya, Pak, ternyata lemak yang menekan tadi, lemak yang menekan di belikatnya, macam karet ketekan, dia ketarik, ya, jadi kencang karet itu, maka dia gerak sedikit saja, otomatis terjadi traksi, ketarik lagi. Kenapa? Karena lemak ketekan.
Jadi kalau Bapak saraf kejepit, saya sarankan justru banyak olahraga. Kenapa? Biar lemaknya itu ada pembakaran di tubuh kita, maka kita harus banyak bergerak, bukan hindari olahraga. Ya, besoknya apa-apa dia bilang sama saya, Ustadz besok saya buka itu turnamen golf Sekota Jambi. Langsung beliau buat turnamen golf Sekota Jambi, dengan izin Allah 2 kali kita totok, dengan izin Allah sembuh. Ya, sudah ke Profesor Dr. Ali Saraf, ketua dokter saraf se-Asia Tenggara, ya 6 tahun berobat, ya setiap berobat 50 juta kira-kira dihabiskan, ternyata salah analisa. Saraf kejepit bukan masalah tulang, dia lemak yang menekan saraf, mendorong tulang, tulang bergeser menjepit saraf juga. Ya, subhanallah. Waktu sudah habis. Jadi Bapak kalau kita lanjutkan nanti, ya tidak usah khawatir. Yang punya keluhan hari ini, saya ada waktulah sampai 1:30. Kalau bisa nanti silakan, ya. Ada juga tim kita yang mau ditotok, silakan. Ya, yang punya keluhan sangat serius, silakan sebagai sampel saja. Saya hanya menerima 1 orang saja, ya. Untuk sampel di sini yang punya keluhan jantung, tak perlu pasang ring insyaallah. Ya. Yang saraf kejepit silakan nanti saya cek di mana posisi saraf kejepitnya insyaallah. Ya. Demikian yang disampaikan, ya. Lebih detail lagi Pak bisa ikuti nanti pelatihan kita. Saya biasa buka pelatihan setiap bulan di klinik Jati Asih. Jadi kalau Bapak berkenan silakan datang, hingga apapun masalah keluarga kita tentang penyakit itu, kita nyaman saja di rumah. Sekalipun emergensi gegar otak kena bentur anak kita, ya sampai koma dia, dengan izin Allah bisa kita atasi dengan tutup punggung. Demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf banyak bicara dan banyak kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ